Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya channel Sofyan Haryadi. Di sini saya akan menceritakan sebuah sejarah yang berada di Lombok ini. Seperti yang saya bilang kemarin itu di konten saya itu, di sini saya akan membahas sebuah sejarah yang berada di Lombok ini. Nah, tapi di sini saya akan mengungkit sebuah sejarah, peninggalan sejarah yang berada di Desa Montong Tangi ini, teman-teman. Nah, dan di mana di Desa Montong Tangi ini juga mempunyai sejarah yang sangat bisa kita katakan sangat aneh atau mustahil ya, tapi memang kita bisa katakan mustahil, tapi memang benar ada, teman-teman. Dan di sini saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Makanya saya menceritakan kepada teman-teman di sini. Nah, di sini saya akan mulai dari nama Desa Montong Tangi ini, teman-teman. Sebenarnya nama Desa Montong Tangi ini dulu bukan nama desanya Montong Tangi, tapi sebenarnya dulu adalah nama desa ini adalah Tangi, teman-teman. Tangi, ya. Nah, Desa Tangi. Nah, ketika pergantian abad terus-menerus, nah, Desa Tangi ini diubah menjadi nama Desa Mentangi. Nah, Mentangi. Setelah Mentangi baru dinamakan Desa Montong Tangi, teman-teman. Nah, itulah perubahan nama desa ini. Dan di balik perubahan itu pasti ada sejarah dan makna dari perubahan itu, teman-teman. Dan di sini saya masih belum bisa menceritakan teman-teman tentang sejarah tentang perubahan desa dan sejarah keseluruhannya di Desa Montong Tangi ini, teman-teman. Karena apa? Karena di Desa Montong Tangi ini masih kita gali atau mencari sejarah-sejarah yang sebenarnya, teman-teman. Masih kita mencari sama pemuda-pemuda yang berada di Desa Montong Tangi ini. Nah, dan saya akan menceritakan kepada teman-teman peninggalan sejarah yang masih ada di Desa Montong Tangi ini, ya, teman-teman. Yang pertama, ada sebuah batu yang terletak di dusun yang terletak di Desa Montong Tangi dan dusun Montong Tengah, atau bisa kita katakan Gubuk Montong Tengah. Nah, ada sebuah batu dan di atas batu itu ada sebuah bekas kaki kuda di sana, teman-teman. Nah, bagaimana mungkin sebuah kaki kuda bisa ada bekasnya di atas batu itu, teman-teman? Nah, itulah kelebihan orang-orang tua dulu, raja atau patih-patih dulu, teman-teman. Saking mungkin raja atau patih-patih dulu itu berlatih kanuragan di sana dan tidak sengaja kudanya terinjak di atas batu itu dan mempunyai tanda kaki kuda di sana, teman-teman. Ya, kalau orang dulu itu tidak ada kata mustahil ya, teman-teman. Batu saja bisa dia hancurkan dalam satu pukulan. Kalau zaman sekarang ini mana bisa, teman-teman. Paling dia itu pakai alat tradisional seperti amer gitu, seperti lain-lainnya. Tapi kalau orang dulu itu hanya satu hentakan saja batu yang sebesar apapun bisa lebur. Apalagi sekedar untuk menandakan batu itu dengan bekas kaki kuda, teman-teman. Maka dari itu tidak mustahil bagi orang dulu untuk ada bekas kaki kuda di atas batu itu, teman-teman. Nah, yang kedua, sejarah atau peninggalan sejarah yang berada di Montong Tangi ini, teman-teman, ada sebuah lingko. Lingko itu yang dimaksud adalah tempat orang mandi dulu itu, teman-teman. Lingko itu. Dan di mana di lingko itu terletak di Desa Montong Tangi juga, di dusun Balere, atau bisa kita katakan Gubuk Balere. Dan di mana lingko itu kita bisa katakan ajaib ya. Lingko itu dulu di dusun Balere ini atau Gubuk Balere ini, di sanalah tempat tinggal para raja atau patih-patih di sana. Di sanalah dia tempat mendirikan rumah kalau bahasa kita sekarang itu rumah
atau dulu itu bahasanya ya saya lupa, bisa nanti teman-teman cari di Google juga ya. Ya, karena di sana tempat dia berdirikan rumah tempat tinggal ya, Padepokan di sana, dan di lengkok yang agak lumayan besarnya itu tempat dia mandi dulu teman-teman. Dan lengkok itu masih ada sampai sekarang. Dan keajaiban lengkok itu teman-teman, lengkok itu sampai sekarang airnya itu tidak pernah kurang. Airnya itu tetap kayak yang beribu-ribu abad. Lengkok itu sudah berumur beribu-ribu abad teman-teman. Nah, dan ajaibnya lengkok itu juga teman-teman, kan di sini ada sebuah lengkok. Terus di sampingnya itu ada telabah atau bisa kita katakan parit, atau lebih jelasnya sungai yang kecil lah teman-teman, berdekatan sekali sama lengkok itu teman-teman. Nah, ketika ketika sungai yang kecil ini banjir, mustahil kalau tidak akan masuk airnya ke dalam lengkok itu teman-teman. Tapi ajaibnya di sini teman-teman, air yang banjir itu tidak masuk ke lengkok ini. Ibaratnya lengkok ini menolak air sungai ini masuk ke lengkok ini teman-teman. Tempat orang mandi itu teman-teman, dia itu bertolak belakang gitu, tidak mau menyatu sama air yang di sungai ini teman-teman. Air yang di lengkok ini ibaratkan minyak sama air, kalau kita tumpahkan minyak di air dia tidak menyatu gitu. Nah, itulah ibaratnya lengkok sama kalau di dalam lengkok ini kan kalau kita masukin air lain dia itu tidak mau menyatu teman-teman. Ibaratnya gimana ya, tidak mau menyatu, padahal itu air sama air teman-teman, tapi kok bisa ya tidak menyatu. Itulah keajaiban dari lengkok itu teman-teman. Nah, mungkin karena tempat orang mandi dulu seorang raja atau gimana, di sini saya juga belum tahu sejarahnya. Di sini kita lagi mencari tahu sejarahnya teman-teman tentang lengkok sama bekas kaki kuda itu teman-teman. Di sini pemuda desa Montong Tangi ini lagi mencari sejarahnya. Ya, kita sudah gali sejarahnya, tapi belum kita bisa katakan atau belum saya bisa mengasih tahu teman-teman ke sosial media lah istilahnya, karena belum kita bisa katakan sepenuhnya sejarah ini kita ketahui teman-teman. Masih kita bisa gali lagi gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti tidak percaya dengan cerita saya ini ya, karena teman-teman belum melihat yang sebenarnya yang saya ceritakan ini. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman melihat bekas kaki kuda yang berada di atas batu sama lengkok yang saya maksudkan itu teman-teman. Nah, di sini saya juga pertama-tama itu diceritakan sama tetua, masih belum percaya gitu ya. Nah, tapi karena saya sudah melihat langsung teman-teman, langsung saya percaya. Mungkin teman-teman dengan cerita saya ini teman-teman tidak percaya ya. Ya, langsung saja kita lihat sekarang teman-teman. Let's go. Ya teman-teman, di sini kita sudah sampai Gubuk Montong Tengah ya, yang dimana di saya maksud di tempat ada sebuah sejarah, peninggalan sejarah yang masih ada di sini, yaitu sebuah batu yang ada tanda kaki kuda di sana ya, ada bekas kaki kuda di atas batu itu ya. Dan di sini kita akan mencari tetua atau tetua-tetua yang berada di gubuk ini, atau bisa kita katakan dusun ini, untuk bertanya-tanya sedikit
gimana sih sejarahnya dulu, apa namanya, sebuah kaki kuda, maksudnya itu kaki kuda itu yang berada di atas batu kok bisa gitu ya teman-teman. Ayo kita mari ke rumahnya yang tetua-tua yang berada di sini teman-teman. Let's go. Jadi menurut cerita nama Mohorno, dia bisa nonton telu patihno. Dari si telu no cerita ni. Berarti telu patih lah atau telu raja lah ya. Telu patih cerita ni raja ya, patih dona. Ada buku dan tele lain no si Mohorno. Oh, terus? Sama terusan si lain songak dan kubur songak dan seke. Cerita. Nah, ini kubur ini. Ada kubur nih kan sih. Ada kubur nih. Nah, jadi si ngepinain dia cara dia cerita nanti daun telu banyak telu suka dia. Masih kubur no nani? Masih nu. Masih. Berarti nanti EP ane. Kantong jarah itu tahun. Kantong basuh nu cerita. Oh. Nah, terus ini lagi kubur tangi itu tahun seke. Cerita. Kubur tangi le anu no, le apa namanya no? Batu remban. Batu remban no. Ini tak untuk kubur. Hampir ke tahun itu di tahun kan. Oh. Nah, lagu ceritanya ini untuk buku no. Itu songan. Songan anu santar lalu Ah, keras iya, dalam santar. istilah apa lah dia. Angka pokoknya paling keras no ini si contohan yang telu no. Paling keras dalam kayak anu lah bersemeton. Nonton bareng si kanyen telu no cerita. Keren ke cerita lain no saya Mohorno dengan. Lagu aran non ditengat apa hagaran patih. Aran patih no. Aran patih no. Berarti wah tetu arak tan sejarah di layak nih. Wah tetu. Namun nonos nain jaran no dengan ndek soko dua dengan saksian. Bareng nain basung. Cuma manusia no dong darat tu nain. Dah suruh dengan lain. Nah, terusan menurut cerita lain ni dah tukar di sini ngapain jalan tin onos nain dia kubur musuh ni agak monin di susoko no berisi. Nah, ini kan Saking ilmu no jaga. Mula bau ni ilmu no. Nah, ini dia. Yang pun mun dengan tuan lain era lain tahun ni ni. Pengajian bilang gobok bilang dasan tahun ini agama no cerita urut kau ni lah. Nah ini penuh dengan berdua ilmu lagu ilmu berhenti. Ilmu urut lana nangka dia kena no kan. Ilmu anu lah ilmu ekonomi atau ilmu dalam. Dia ni layak dengan ceritaan. Hanya bega anu dengan bega. Genen kan dah lain itu telengok anu no. Sejarah no cerita waran ni jar lain ya kan waran ni. Waran sejarah ni ni. Cerita maksud lain nu waran ni. Ah waran masih dia. Lagu ni dia dengan indik waran ni ya. Mula sejarah ni. Mula tatu sejarah Tatu sejarah. Lamun waran no dengan darah anu cuma dengan si naon doang wah kelampan anu. Kelampan waran ya kan. Nanti barantan kamu orang juru si Dede mending. Nah, di sini kita sudah bertanya-tanya tadi di sesepuh yang berada di sini dan ceritanya di sini ada dulu sebuah dan di sini ada dulu sebuah apa namanya patih tiga patih yang membawa sebuah kuda mungkin di sini tempat dia berlatih kanuragan dan apa namanya ada dan terbentuk sebuah apa namanya batu yang di atas batu itu ada sebuah tanda kaki kuda. Kaki kuda, kaki anjing. Ini hanyalah tidak apa namanya tidak sekedar cerita belakang, emang ini memang benar sudah ada dan nyata dia ya. Dan di sini kita juga akan memperlihatkan teman-teman batu yang ada tanda atau bekas kaki kudanya itu teman-teman. Kalau teman-teman agar teman-teman itu lebih percaya lagi dan tapi di sini kita akan melihat sebuah tanda kaki kuda yang berada di atas batu itu teman-teman. Ya mari kita lihat bersama-sama.
Nah, inilah bentuk salah satu tanda kaki kuda yang berada di atas batu itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat suasananya seperti ini, tak pernah lestarikan sama desa sekitar di sini karena mungkin tidak ada yang tahu sejarahnya atau gimana lah. Kalau kita renungi atau kita kaji-kaji dia, teman-teman, sangat luar biasa sejarah yang berada di desa Montong Tangi ini, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai pemuda yang berada di desa Montong Tangi ini, kita akan mengungkit sejarah-sejarah yang berada di desa Montong Tangi ini, teman-teman. Nah, maka dari itu kita masih mencari sejarah yang benar-benar memang ada nyata yang di desa Montong Tangi ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bersama. Ini, teman-teman. Ini kan dalam berbentuk sebuah kaki kuda ya, teman-teman, yang kita bisa katakan sebuah kaki kuda ini dulu milik seorang raja atau seorang patih, teman-teman ya, yang mungkin berlatih ilmu kanuragan di sini dulu, makanya sampai-sampai ada tertandai sebuah kaki kuda di atas batu ini, teman-teman. Itulah salah satu peninggalan sejarah yang berada di Montong Tangi ini, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan mengasih tahu, teman-teman, memperlihatkan sebuah lingkup yang saya maksudkan itu tidak bisa menyatu air sama air kalau ada air luar yang masuk, teman-teman. Ya, di sini kita akan menuju ke desa Baliri atau bisa katakan dusun Baliri, Gubuk Baliri ya, teman-teman. Ya, mari kita sama-sama melihatkannya, teman-teman. Let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita sudah berada di Gubuk Baliri, yang dimana di saya maksud itu di gubuk ini dulu tempat para raja-raja atau patih-patih yang mendirikan padepokan atau sejenis rumah. Dan yang saya maksud itu lingkup yang berada di sini itu adalah sudah ada di belakang saya, teman-teman, ini. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama kalau lingkup ini memang benar-benar ada. Kalau lingkup ini memang airnya itu tetap ada, teman-teman, nggak pernah berkurang sedikit pun. Dan yang saya maksud juga itu lingkup ini tidak menerima air luar masuk, ibaratnya tidak mau menyatu sama air yang lain. Nah, inilah telabah yang saya maksud itu, teman-teman. Telabah ini dulu nggak seperti ini, dia itu masih tanah-tanah di sini, teman-teman, dan lingkup ini juga tidak seperti ini dulu, teman-teman. Nah, kalau airnya banjir di sini, otomatis air yang di telabah ini akan masuk ke sana, teman-teman. Tapi yang ajaibnya air itu tidak masuk di sana, teman-teman. Ya, dan kalau ketika air ini juga masuk, dia itu tidak mau menyatu, teman-teman. Ibarat air sama minyak tidak bisa menyatu. Mari, teman-teman, kita lihat bersama. Assalamualaikum. 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 Nah, inilah sebuah lingkup itu, teman-teman. Tapi lingkup ini karena sudah beribu-ribu abad umurnya, nggak pernah dirawat sama sekali sampai-sampai seperti ini. Inilah peninggalan budaya yang dulu pernah ada di sini, teman-teman. Nah, maka dari itu saya akan mengungkit sebuah sejarah lingkup dan kaki kuda yang berada di sebuah gubuk Montong Tengah itu, teman-teman. Nah, di sini sejarahnya itu kita masih kumpulkan sama pemuda-pemuda yang di sini. Kita masih belum bisa mengasih tahu teman-teman karena kita masih mempertimbangkannya, karena kita juga masih butuh masih butuh informasi dari tetua-tetua lainnya, teman-teman. Nah, itu saja dari saya, teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih lanjut mengetahui sejarah-sejarah yang berada di desa Montong Tangi ini, teman-teman, jangan lupa teman-teman bunyikan subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video terbaru channel Sofyan Haryadi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.